Shalom, Shalom. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan masih mengumpulkan kita untuk beribadah bersama di tempat ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur atas untung dan malang, bersyukur dalam suka maupun duka. Hati yang bersyukur menandakan sikap hidup yang percaya akan pemeliharaan Allah yang sempurna. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita bersyukur dan merasa cukup? Marilah dari segala kesibukan kita tenangkan hati dan merefleksikan diri dalam ibadah kita saat ini. Bapak-Bapak semua, mari kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat menyenang, gagah periang penerang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-Bapak semua, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu karena Engkau masih menjaga kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di rumah tangga ini untuk memulai ibadat kami. Ya Bapa, berkatilah kami agar ibadat ini bisa berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak-Bapak semua, mari kita mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan bait yang ke-6, Sabdamu abadi, suluh langkah kami, dan seterusnya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Bait yang ke-6. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Untuk masuk dalam firman Tuhan, saya persilakan yang bertugas. Baik, Mama, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya ulangi, Filipi 4, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kasih setiamu di segala kesibukan kami, Engkau masih mempertemukan kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kini tiba kami untuk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Ajarilah kami untuk dapat
mengerti dan memahami akan maksud ayat firman kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Persiapkanlah hati kami untuk dapat menerima akan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus firman-Nya hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Baik, karena hanya beberapa ayat, saya mengajak Bapak Mama semua untuk kita dapat membacanya bersama-sama. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baik Bapak semua, Shalom. Shalom. Baik, untuk memuliakan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Filipi, saya pertama-tama sebelum memulai saya mengajak Bapak mau kita dapat mengenal sedikit tentang kitab Filipi. Salah satu tujuan Paulus dalam menuliskan surat Filipi ialah untuk mengucapkan akan ungkapan syukur dan terima kasihnya atas dedikasi dan kasih sayang jemaat kepadanya saat ia berada dalam penjara. Sebelumnya Filipi adalah wilayah pertama di Eropa yang dimana Paulus sebelumnya memberitakan Injil di tempat tersebut. Bapak semua, kemungkinan besar Paulus menulis kitab Filipi antara tahun 60 sampai 62 Masehi saat ia berada di dalam penjara di Roma. Kedatangan Paulus ke Filipi juga didasarkan atas penglihatannya, di mana pada waktu itu Paulus mengunjungi Filipi atas penglihatannya di malam hari, di mana pada penglihatannya itu Paulus melihat bahwa ada seorang Makedonia yang berseru kepadanya untuk meminta tolong dan meminta Paulus untuk pergi ke daerah di Filipi. Pada waktu itu Paulus masih berada di daerah yang bernama Toras, kemudian ia berlayar bersama rekannya melalui Samothrace. Lalu pada esokan harinya mereka tiba di Neapolis dan melanjutkan perjalanan ke Filipi. Bapak semua, perlu kita ketahui bahwa Filipi merupakan tempat kunjungan Paulus, dan Filipi juga salah satu kota perantauan bagi orang-orang Roma di sana. Pada perenungan firman kali ini, kita diberitakan bahwa Paulus menerima beberapa pemberian dari jemaat di Filipi. Mungkin Bapak semua bertanya mengapa sampai Paulus mendapatkan begitu banyak dukungan, doa, dan pemberian dari jemaat-jemaat di Filipi. Paulus seperti di penjara, tapi ia tidak merasa di penjara karena ia mendapat banyak dukungan, mendapat banyak doa, pendoaan, ia mendapat banyak kunjungan. Beberapa kisah yang terjadi di Paulus yaitu saat ia memberitakan firman pada jemaat-jemaat di Filipi, juga pada kisahnya yang dimana ia membuat kepala penjara di Filipi yang memberi diri dan seisi rumahnya untuk dibaptis saat mendengar akan firman yang disampaikan Paulus. Jadi itu adalah sedikit dari kisah Paulus saat ia berada di Filipi. Baik, tema renungan yang diberikan gereja kepada kita pada kali ini adalah kapan merasa cukup. Ketika ditanya, kapan kamu merasa cukup? Seorang muda menjawab, kalau bisa sedikit lebih lagi. Bapak semua, manusia cenderung merasa tidak puas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika mereka mempunyai ekonomi atau finansial yang dibilang tercukupi, maka segala keinginan atau kebutuhan mereka, pasti mereka akan mencukupinya. Sehingga daripada itu, kita dapat menyebutkan bahwa manusia tidak akan pernah puas dan bosan terhadap sesuatu yang mereka miliki. Manusia juga memiliki banyak kebutuhan.
ada kebutuhan utama di mana manusia juga memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, juga pada kebutuhan lainnya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang jika dipenuhi juga dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Bahwa semua ketidakpuasan tercapai karena kemampuan seseorang. Ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan utamanya dalam rumah, tapi ada seseorang yang dapat mencukupi akan kebutuhan tersebut, tapi ia rasa tidak cukup untuk hanya mencukupi kebutuhan utamanya saja. Ia seperti merasa bahwa tidak puas dan ingin mencukupi kebutuhan lainnya. Mungkin seperti perabotan dalam rumah atau berbelanja dan lain-lain. Mungkin daripada ini membuat seseorang merasa ingin lebih dari apa yang mereka miliki saat itu. Keinginan akan kebutuhan setiap manusia berbeda-beda tergantung dari pendapatan dan penghasilan yang mereka miliki. Katakanlah jika seseorang dengan ekonomi yang seadanya, maka ia akan memenuhi kebutuhan atau keinginannya seadanya atau semampunya. Berbeda dengan orang yang mampu, di mana sering terjadi keinginannya terus-menerus dipenuhi karena ia merasa bahwa ia masih memiliki ekonomi dan finansial yang bagus. Jadi dalam hal kekurangan saya memberi sedikit pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah merasa cukup, sudah merasa puas akan apa yang kita miliki? Sudahkah kita merasa bahwa apa yang kita miliki dapat mencukupi akan keinginan kita? Rasa cukup adalah mutiara yang paling berharga. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi kita pelajaran berharga soal rasa cukup. Paulus tidak hanya sekedar berbicara saja, karena ia sendiri juga mengalami. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jemaat di Filipi begitu memperhatikan Paulus. Mungkin pada ayatnya ke-10 telah dijelaskan bahwa aku tahu bahwa kamu selalu memperhatikan aku. Paulus belajar dari pengalamannya dan juga praktek dalam kehidupannya. Jadi dalam perjalanan pemberitaan Injil, Paulus juga mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Paulus bukan sekedar menerima pemberian dan perkunjungan dan serta perhatian daripada jemaat, tapi kembali lagi bahwasanya ia juga belajar dan berjuang menyesuaikan diri segala kondisi yang ada. Paulus telah mengalami apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Dia telah mengenal apa itu kenyang dan apa itu kelaparan, sehingga pada ayat yang ke-11 ia menegaskan bahwa ia mengatakan bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus ingin mengatakan bahwa rasa cukup bukan dibawa sejak lahir, ataupun sesuatu yang mudah dilakukan. Paulus tahu bahwa rasanya mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak mampu membayar besarnya biaya perjalanan layanannya. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Berbagai tantangan dihadapi Paulus dalam perjalanan penginjilannya. Dalam perjalanan pemberitaan Injil, Paulus mendapatkan banyak tantangan. Penderitaan, kelaparan adalah hal yang biasa bagi Paulus. Nyawanya seperti di tepi jurang. Begitu banyak tantangan yang dialami Paulus. Sehingga ia boleh berkata bahwa ia telah belajar di dalam sukacita atau kesedihan, di dalam kelimpahan atau kekurangan, serta di dalam kenyang ataupun kelaparan. Mungkin dalam kisahnya kita dapat melihat bahwa sebanyak 3 kali Paulus mengalami kapal karam. Mungkin salah satunya bahwa kapalnya pernah terombang-ambing di laut lepas. Kemudian dia pernah dipenjara berulang kali. Bahkan saat di penjara pun ia masih memberitakan akan firman Tuhan. Ia pernah dicambuk dan pernah dirajam dengan batu. Lalu bagaimana dengan kita? Saat kita berkelimpahan maupun kekurangan, kita memiliki rasa cukup merupakan tantangan tersendiri. Biasanya, apabila materi mengalir dengan deras ke dalam kantong kita ingin aliran itu menjadi lebih deras lagi dan lagi. Kita tidak akan pernah puas sampai kapanpun. Sedangkan ketika kita sedang kekurangan, kita sering mengeluh
apalagi saat kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bagaimana ketika berkat terus mengalir deras dalam kehidupan kita, keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu tidak pernah berhenti, seolah-olah ada dorongan yang tak terpuaskan yang membuat kita untuk terus dan menerus menginginkan segala sesuatu, sampai kita lupa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal materi dan berapa banyak keinginan yang telah kita terpenuhi. Juga pada saat kita berada dalam kekurangan, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita seringkali merasa bahwa itu sebagai suatu ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kita lebih sering membandingkan akan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, sementara segala kehidupan telah ditentukan. Dengan mengeluh dan membanding-bandingkan, kita hanya akan menambah beban yang membuat kita jauh dari rasa bersyukur. Baik, Mama, saya persilakan bagi Mama semua yang ingin menambahkan. Baik, Bapak Mama sekalian, di sini perikopnya kapan merasa cukup. Tadi Adik Nyong sudah bahas begitu panjang lebar tentang firman Tuhan hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin saya sedikit menambahkan, kapan kita merasa puas. Kadang-kadang kita manusia ini, kalau kita sudah banyak sekali berkat, kita tidak akan mungkin kita akan puas. Kita akan cari dan mencari. Terkadang yang saya lihat bahwa mungkin saya berikan contoh ya, seperti kita sudah punya rumah, terus kita mulai banding-banding. Orang itu bisa berarti rumah ini luar biasa. Kita mulai jadi kepo untuk kita begini. Orang itu dandan di rumah ini pakai apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak merasa puas dengan apa yang kita sudah miliki. Tapi kita tidak melihat bahwa masih banyak orang yang ada yang begitu susah. Tetapi mereka juga tidak mengeluh. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki saat ini, mereka bersyukur bahwa itu berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, apalagi adik-adik yang masih muda-muda ini kadang-kadang merasa kurang puas itu terlalu tinggi. Kadang-kadang melihat, oh ini sekarang sudah ada model HP baru ya. Bagaimana caranya untuk kalau bisa kita juga harus miliki itu. Padahal sesungguhnya HP ini semua sama, fungsinya sama, tetapi karena kita mau dengan tren masa kini terpaksa kita harus memaksa orang tua untuk kita harus memiliki barang-barang yang lagi tren saat ini. Oleh karena itu, firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita apa yang sudah kita miliki, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Soal kepuasan. Kalau kita baca dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Ya, jadi semuanya dia sudah alami. Dan sebenarnya kita semua juga sudah pernah mengalami itu. Pasti kita pernah mengalami apa itu kekurangan, apa itu ada masa-masa kekurangan bagi dalam hidup kita dan ada masa-masa kelimpahan bagi hidup kita. Dan itu merupakan warna dalam kehidupan. Kalau kita hidup berarti kita tidak serta-merta merasakan kelimpahan terus-menerus dalam hidup kita. Atau merasa kekurangan terus dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mengatur itu bagi kita. Kalau kita merasa kelimpahan terus, kadang-kadang nanti kita lupa Tuhan. Jadi kita juga akan mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi itu hanya sebagian dari hidup kita yang sebenarnya kalau kita berfokus kepada Tuhan, itu bukan menjadi masalah bagi kita. Kenapa Paulus ini dalam setiap ayatnya dia selalu mengingatkan kita untuk bersukacita. Bersukacitalah. Karena Paulus itu
harus menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai orang-orang Kristen masa kini. Jangan lupa bersukacita. Bersukacita ini bukan karena kita mengalami kelimpahan baru kita bersukacita, tetapi bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Itu kalau kita sebagai orang Kristen yang berfokus kepada Tuhan. Seperti tadi adik bilang, Paulus itu di penjara, segala hal, kesusahan juga dia sudah alami. Tapi kenapa dia bersukacita? Karena dia punya kekuatan tuh dari Tuhan. Bukan kalau memang kita sebagai manusia, kita misalnya mampu. Kita bisa apa-apa. Tetapi kalau kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu bertahan dalam situasi apapun. Baik dalam masa kelimpahan maupun masa kekurangan, kita senantiasa bersyukur. Jadi tidak ada lagi hal yang bilang kita harus banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dia hidup senang, terus kita menjadi, Kema Ida bilang, ketong kepo di orang kehidupan. Padahal ketong sana fokus dengan ketong pun diri, bahwa Tuhan sudah memelihara kita itu dengan secara luar biasa. Itu yang harus kita syukuri. Mungkin itu sedikit dari yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Kita lihat di ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab ku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus bersaksi tentang apa yang dia alami. Ini sekarang kita semua alami hal yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari apa yang Rasul Paulus ini rasakan. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, tidak semuanya itu baik-baik. Tuhan juga izinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup yang keadaannya baik-baik saja. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, ada kekurangan, ada kelimpahan. Tapi terutama yang saya pikirkan, hidup bersama Tuhan, pertama-tama itu harus belajar bersyukur. Belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Belajar bersyukur nih, kadang kita sebut ini gampang bersyukur, bersukacita. Tetapi dalam melaksanakan itu, harus kita mengalami proses dulu. Sebagaimana Rasul Paulus, dia merasakan proses yang kita dengar dari firman tadi begitu luar biasa. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia betul-betul fokus kepada Tuhan. Dia percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada sukacita, ada berkat, ada damai sejahtera. Semua itu dari Tuhan. Maka dia serahkan segala perkara yang dia rasakan di dalam kehidupan, dia serahkan kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Karena itu, saya bersaksi tentang saya punya pribadi sendiri. Saya tidak sekolah tinggi-tinggi. Tapi kenapa Tuhan kasih hikmat untuk bisa bersaksi seperti ini? Saya tidak sekolah Alkitab atau apa-apa. Tetapi saat fokus kepada Tuhan lewat proses penderitaan, maka saya belajar dari penderitaan. Saya mengerti apa maksud Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam kitab kehidupan ini, ada kekurangan, kita belajar sabar. Ada kelimpahan, kita bersyukur bahwa semua itu dari Tuhan. Jadi sebenarnya ikut Tuhan ini, orang yang ikut Tuhan itu baik. Ikut Tuhan itu nanti semua Tuhan siapkan. Kita tidak akan susah. Tapi Tuhan juga izinkan seperti Ayub mengalami yang kelimpahan. Tetap penderitaan juga Tuhan izinkan. Jadi sekarang kau alami juga seperti
Rasul Paulus juga mengalami seperti itu. Jadi, hamba-hamba anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai mereka untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang mereka rasakan. Maka saat ini juga kita alami itu. Tapi intinya dari kita pun pribadi sendiri, dari kita pun hati sendiri. Apakah kita sudah mendengar dan kita mampu melakukan itu atau tidak? Itu dari kita punya pribadi masing-masing, dari hati. Jadi sekarang Tuhan tuntut kita setiap hari melangkah ini. Apa yang kita cari? Semua ada makanan, ada pakaian. Semua sudah ada rumah tempat tinggal. Tapi Tuhan butuh satu, yaitu hati kita. Apakah kita mampu hati ini menerima Yesus secara pribadi atau tidak? Nah, kalau hidup dengan Tuhan itu tidak semua enak-enak. Siapa kira ikut dengan Tuhan, semua akan susah. Tuhan jamin semua tidak akan berkekurangan. Memang betul semua lengkap. Tapi ada waktu Tuhan izinkan untuk kita belajar juga. Kita ini bukan anak-anak gampang. Tapi kita ini anak-anak yang mahal. Ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita juga belajar. Saya sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Tapi karena dengan penderitaan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, saya belajar. Kenapa saya harus hidup seperti ini terus? Berarti ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam saya hidup. Maka dari itu saya juga belajar. Seperti bagaimana Rasul Paulus dia berbicara tentang keadaan yang dialami. Aku tuh masing-masing di pergumulan, aku tuh masing-masing. Dan apakah aku tuh fokus kepada Tuhan atau kita mau hidup biasa-biasa saja? Salah. Itu dari ataupun pribadi masing-masing. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu, maka dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur. Karena Tuhan menjanji. Walaupun keadaan yang tidak baik-baik, kita tetap terima dan bersyukur. Keadaan yang baik untuk tetap bersyukur. Jadi utama itu dalam mengikut Tuhan itu adalah bersyukur dan sabar menanti jawaban Tuhan. Pasti semua perkara dapat ketemu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat kita semua. Hanya ini yang saya bisa berikan. Terima kasih. Baik teman semua, kesimpulan dapat saya ambil bahwa dalam kehidupan kita mengalami apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Kita semua sama-sama diuji. Kondisi ini membuat kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Saat kita diberi berkat yang melimpah, kita dituntut untuk tetap rendah hati dan tidak diperbudak oleh materi ataupun keinginan-keinginan. Pun saat berada dalam kekurangan, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur dan mencari kekuatan dalam diri kita. Bukan dengan kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ketika kita berhenti mengukur kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, kita akan menemukan kedamaian dalam hati, apapun keadaan kita. Mari belajar memiliki rasa cukup karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan diri kita sendiri. Karena ketika cukup atas semua yang sudah Tuhan beri, tanpa membandingkan dengan orang lain, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Semoga firman Tuhan dapat menjadi penolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, Bapak semua, sebelum kita akan memberikan persembahan syukur kita, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan dengar tadi ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rasa cukup dalam kehidupan kami, apapun itu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Sekarang tibalah saat kami akan memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak semua, kita akan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Baik Bapak semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan Maida untuk kami dalam doa syafaat. Doa umum. Kamu nih doa umum. Mungkin ada yang lain toh? Baik, kalau tidak ada, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di malam yang diberkati ini, di mana kami ada di tempat ini, di keluarga Kakak Mone. Kami telah membaca, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa Surgawi, biarlah firman yang kami dengar, Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hidup dan kehidupan yang masih Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Sehingga biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik, Bapa. Bapa Surgawi, saat malam yang diberkati ini, kami datang, kami membawa pergumulan kehidupan dari Kakak Mone di tempat ini. Tuhan, mari Engkau berkati akan anak-Mu ini, Tuhan, di dalam seluruh keberadaannya, di dalam seluruh tugas pekerjaannya, Tuhan memberkati, juga di dalam seluruh pergumulan kehidupannya. Bapa Surgawi, biarlah pergumulan-pergumulan ke depannya kami taruh hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan, di masa mudanya, biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai, sehingga semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Bapa dalam kerjaan sorga, saat malam yang diberkati ini, Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, jemaat Rayon 7 yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu dengan seluruh pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa, Ibu Koordinator bersama Bapak Vincent yang tidak bersama-sama dengan kami, yang mereka ada di Keva, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan semua kegiatan yang mereka lakukan di sana. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat malam yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk anak-anak kami yang sebentar akan berlomba. Tuhan berikan kemampuan, semangat di dalam kehidupan mereka. Jauhkan sakit, penyakit apapun dari mereka. Tuhan berkati mereka sehingga sebentar mereka dapat mempersembahkan yang terbaik, Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga bersyukur atas persembahan yang sudah kami jalankan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu, terlebih khusus di jemaat kami, Ora et Labora. Bapa dalam sorga, mari juga Bapa memberkati akan kedua hamba-Mu, Mama Pendeta Ita dan Bapak Pendeta Wanto, di dalam seluruh pelayanan mereka, hamba taruh mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga memberkati peribadatan yang hari ini terjadi dari rayon 1 sampai rayon 10. Biarlah Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami semua akan kembali. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami semua. Baik itu dosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah penjawab doa kami yang setia. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak semua, kita telah sampai dalam penghujung ibadat. Oleh karena itu, mari kita melakukan pujian dari NKB 197. Bait yang pertama dan bait yang kedua.
Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadat ini, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu karena kami telah selesai ibadat pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami agar firman yang telah kami dengar tidak hanya kami dengar semata-mata, tapi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus agar kami bisa bersyukur atas apa yang telah kami miliki sekarang ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, berkatilah kami perjalanan, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Shalom. Shalom.